Kita saat ini mengambil liputan dinas dan juga kita liput secara eksklusif dan juga liputan khusus dalam rangka menghadiri Rakersis dan Raker Kompel di Gereja Protestan Indonesia Papua di Entrop. Nah, kegiatan kita pagi hari ini dibuka secara resmi oleh staf ahli gubernur dan kemasyarakatan dan SDM Bapak Orgenes Kambuaya SHMM. Si tahap-tahap persiapan acara. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve. Hari ini kita mengambil dinas di GPI Entrop, Klasis Jayapura dalam rangka mengikuti pembukaan Rakersis dan Rakerbel tahun 2026 di GPI Entrop. Rakersis Rakerpel Gereja Protestan Indonesia Papua Klasis Jayapura. Kita masih melihat tahap persiapan, masih sekitar 70%. Rencana kita pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Orgenes Kambuaya SHMM. Masih tahap persiapan. Satu. Masih tahap persiapan, ya sudah 70% kita ready. Kita masih melihat tahap-tahap persiapan di sekitar halaman gereja. Staf Ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan SDM Bapak Orgenes Kambuaya SHMM tempat acara.
salah, mereka kena berestafet, kena kita, kena terasa duka, kena terluka, kena termangkuti, maka jemaat kena berjaya kebalauan dan kebiasaan. Baik, podemos ambil sholat dibagikan. Sementara setelah ibadah selesai, semua kita ini keluar di samping dari arah pastoria, nanti kantoria di gereja di sebelah. Itu saja Pak, sama tua jadi mah. Kepada yang Allah Bapa surga, karena begitu besar kasih sayang Tuhan telah menjaga kami hingga di pagi lalu pagi hari dengan berkat nafas hidup yang masih menyertakan hidup dan kehidupan kami Tuhan telah berkat yang menderita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur karena kami ada dalam pembinaan dapat kerja kelas dan kerja ompel yang ke-13 kelas sejarah ya Tuhan. Ibadah yang kami lakukan karena kita berakhir dengan ibadah ini kantor tangan Tuhan. Ibu Pendeta Sokero yang memimpin dalam ibadah ini ya Tuhan, dengan firman Tuhan memohon Tuhan berikanlah kepada kita hikmat terus kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya firman yang Tuhan yang ingin kita sampaikan ini bisa menjadi pedoman untuk kami memasuki bakat kerja kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami yang menjadi jemaat yang telah deken yang dijadikan kita bertanggung jawab waktu agama firman lagu belum lanjut. Kita tadi selesai dua pembukaan bersama Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Sesi masuk di tempat acara.
perjalanan hidup, kerja dan karya anak. Mari kita memuliakan namanya, arahkan hati kita kepadanya dan nyatakan syukur dan terima kasih. Dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Demikian mari terus kita sah. Marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan atas segala dosa dan Dia lebih fix dari sini. Tuhan, kami bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pikiran kami sering negatif dan perkataan kami kadang melukai hati orang lain. Saudara-saudari silakan berdiri. Dengarlah saudara-saudara jemaat yang selamat hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dalam surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita berdoa menuntut Tuhan Yesus. Ya Kristus, firman yang hidup, dalam persekutuan kami sebagai para pelayan Tuhan di bentuk Klasis GP Papua Jayapura, mendasari seluruh tanggung jawab pelayanan yang akan melewati dalam mata kerja Klasis dan mata kerja Komisi Pelayanan.
dalam kuasa Roh Kudus. Rahmati kami hikmat, hamba yang akan membawakan firman pada semua yang hamba ini. Dalam kuasa Roh Kudus dan hikmat, memampukan kami untuk mendengar, dalam kemampuan itu juga untuk melakukan dalam panggilan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Dengan berikut, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Kami sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan hutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya pertubuhan Kristus. Amin. Bapak Ibu persekutuan, Shalom. Kata bersyukur dan kecukupan merupakan salah satu bentuk dari nilai-nilai hidup yang diimani oleh setiap orang beriman dalam Kristen. Konsep ini berakar kuat dalam ajaran Alkitab yang mendorong setiap anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu, untuk menjalani hidup ini dengan rasa syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Rasa syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan menemukan kepuasan, puas karena dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Itu anak Kristen untuk bersyukur. Hal ini bukan hanya reaksi terhadap hal-hal yang baik terjadi, tetapi juga sikap hati yang harus ditunjukkan dengan kondisi-kondisi yang tidak terlalu baik. Sebab baik dan buruknya kedaulatan Tuhan tetap didapati dalam setiap situasi. Kecukupan dan kepuasan merupakan nilai yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi finansial, tetapi sebaliknya, kecukupan dan kepuasan adalah merupakan sebuah wujud tanda syukur dan tanda iman bahwa apa yang diberikan
segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ia yang punya, Ia pemilik, dan kita hanya bersama yang menerima dari sang pemilik atau Dialah sumber segala berkat dan kekuasaan sejati. Dengan demikian kedua nilai ini saling menguatkan, membentuk landasan etika, tapi juga iman yang mengadu cara hidup orang Kristen dalam berinteraksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan sama. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Perikop pembacaan kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20 menulis bahwa Paulus sementara berada di dalam penjara. Paulus dipenjarakan karena pekerjaan pemberitaan Injil, tapi Paulus tidak mengeluh, tidak marah, tidak kecewa. Malahan Paulus bersukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita sebab bagi Paulus dalam keadaan apapun, kelimpahan atau kekurangan, lapar atau kenyang, dan bahkan dalam penjara sekalipun, hanya Tuhan menjadi sumber sukacita dan kekuatan. Karena itu dalam perikop ini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu dan saya pelajari bersama. Yang pertama, bersukacita dan bersyukur adalah nilai dari sebuah hidup orang beriman. Dan Paulus melakukan itu. Sebab meskipun di penjara, Paulus bersukacita karena perhatian jemaat bertumbuh kembali. Menunjukkan hubungan yang erat, Paulus bersyukur bahwa jemaat Filipi kembali peduli. Empatinya itu dan sangat luar biasa. Menunjukkan kasih karunia Tuhan, Paulus telah belajar mencukupi diri dalam segala keadaan, dalam kurang dan dalam kelimpahan. Bukan karena dirinya, tapi karena Kristus yang memberinya kekuatan. Paulus bersukacita karena Tuhan memberi kekuatan, dan Paulus juga bersukacita karena Tuhan menggerakkan hati. Bukan cuma hari ini, bukan cuma saat ini. Cara jemaat Filipi menopang Paulus di saat berada di Tesalonika, dan jemaat ini juga mengirimkan bantuan kepada Paulus saat itu. Bagi Paulus tidak hanya sebatas bantuan, tapi yang paling utama dalam pelayanan penginjilan dengan dukungan doa, semangat dan spirit, keterlibatan aktif dalam penginjilan menjadi sesuatu yang memberikan pengharapan dan mendampakkan bahwa ada Allah hadir, Allah memakai jemaat Filipi untuk menyatakan dalam kelebihan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh hamba-Nya. Hal yang kedua, pada ayat 11 sampai 13 bicara tentang kecukupan dalam segala hal. Paulus mengajarkan bahwa pelayanan tidak selalu berjalan mulus. Ada waktu kenyang, ada waktu lapar, ada waktu berhasil, ada waktu lebih, tapi ada juga waktu yang kurang. Paulus belajar secukupnya. Paulus belajar puas dalam kekurangan maupun kelimpahan, karena kekuatan yang bersumber dari Kristus. Mau protes apa? Tuhan yang kasih, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang kendalikan. Sederhananya seperti itu menurut saya, pakai bahasa saya. Dan karena itu pada ayat 13 dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi segala perkara yang di semua situasi kehidupan, termasuk kesulitan, termasuk setiap bulan-bulan yang menurut kita tidak masuk akal, dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah yang adalah pemilik dari pelayanan ini. Keras dalam menjalani tanggung jawab bagi kita. Hal yang ketiga, ayat 14 sampai 18, menurut Paulus pemberian dan persekutuan. Jemaat Filipi turut mengambil bagian dalam pelayanan Paulus melalui pemberian. Pemberian yang tulus, pemberian yang lahir dari hati, pemberian yang lahir karena tahu sebelum diberikan kepada Paulus mereka sudah menerima dari sang pemberi, yaitu Allah atau Yesus sendiri. Pemberian yang tulus adalah persembahan yang harum di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi pemberi serta penerima. Karena itu Paulus memberikan memberikan bahagianya, ungkapan hatinya, perasaannya. Bagi pembagi Paulus pemberian adalah persembahan harum, bukan soal uang saja, tapi buah rohani di
Dan karena itu Paulus sangat bersyukur. Disinilah tergambar nilai bersekutu, nilai kebersamaan, nilai kesatuan. Dan karena itu, bagi Paulus, nilai persekutuan dan pelayanan itu menjadi modal utama untuk menjalani panggilan pelayanan. Keempat, pada ayat 19 dan 20 menggambarkan tentang pemenuhan kebutuhan oleh Allah. Janji Allah untuk memenuhi segala keperluan jemaat menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah yang menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala dan Ia adalah sang pemberi. Ia sang pemeliharaan. Dan karena itu jemaat diajak untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, terlepas dari tantangan-tantangan, sebab Ia akan terus menyertai dan mendukung. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, peserta rapat kerja klasis yang ke-13 dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah-Wadah Kategori yang di lingkup klasis GP Papua Jayapura. Hari ini kita ada bersama dalam ibadah pembukaan dan akan dilanjutkan dengan rapat-rapat di lingkup masing-masing. Tujuannya untuk mengevaluasi tahun pelayanan 2025, tapi juga merencanakan pelayanan tahun 2026. Karena itu teks bacaan kita ini memberikan beberapa hal yang bisa Bapak Ibu dan saya cari. Yang pertama, belajar mencukupi diri dalam segala keadaan. Rapat kerja klasis, rapat kerja komisi pelayanan wadah-wadah kategori yang seringkali dihadapkan pada tantangan anggaran atau keterbatasan SDM. Paulus mengajarkan bahwa kekuatan gereja bukan terletak pada besarnya saldo, melainkan pada kemampuan untuk tetap setia dalam segala situasi. Jangan sampai keterbatasan fasilitas, jangan sampai karena keterbatasan keuangan membuat kita tawar hati atau meragukan tentang sang pemilik dari pelayanan ini yang punya berkat. Tapi juga jangan sampai ketika kita kelimpahan kita menjadi sombong. Karena itu fokuskan diri kita pada rapat ini, pada kekuatan Kristus itu sendiri. Bukan hanya pada hitungan manusia. Miliki mental bersyukur dan hidup dalam hal-hal yang berkecukupan. Tak usah khawatir, tapi puas dengan keadaan. Tetapi sebaliknya, belajar untuk merasa syukur. Jadikan segala hal yang di tahun pelayanan 2025 sebagai bahan untuk merenung. Minta hikmatnya menjadi bagian dari hidup kita, supaya kita dapat merenungi pada sisi mana saya harus perbaiki. Sebab kalau masing-masing ada dalam perenungan pada sisi mana saya harus memperbaiki, maka tangan kita tidak akan menunjuk karena dirimu atau karena sana, tapi karena saya. Dan ternyata Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi agen perubahan dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, rapat kerja klasis dan rapat kerja komisi pelayanan bukan sekedar pertemuan administrasi, organisasi, atau laporan pertanggungjawaban. Ini adalah momen untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan selama 1 tahun pelayanan 2025 dan bagaimana sebagai para perangkat pelayan tapi juga umat saling menopang. Rapat ini merupakan wadah untuk memperkuat sinergi. Setiap kontribusi baik tenaga pikiran maupun dana adalah bagian penting dari gerak roda pelayanan jemaat. Dan dalam teks bacaan kita hari ini menunjukkan sikap hati yang benar dalam menghadapi dinamika pelayanan. Milikilah nilai hidup yang bersyukur dan merasa cukup dan puas atas apa yang didapati. Nilai ini bukan soal rasa, tapi nilai ini menjadi satu indikator dari mental yang mau menciptakan relasi dengan Tuhan sebagai sang pemberi dan sang pemilik. Dan karena itu mari kita memiliki hati yang dipenuhi
untuk sama-sama menopang pelayanan yang ada di tengah-tengah krisis ini. 4 jemaat, mulai dari Jemaat GPI Papua Lembah Pura, Jemaat GPI Papua Bukit 1, Jemaat GPI Papua Anugerah, dan Jemaat GPI Papua Eliezer Sembani. Jadikan diri kita sebagai persembahan bagi Tuhan dalam panggilan kita, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus wadah-wadah kategorial yang ada dalam komisi pelayanan di lingkup klasis. Karena itu dalam giat ini gunakan waktu sebagai pemberian Tuhan dan fokus secara totalitas untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk Tuhan bagi kehidupan bersama. Ketiga, gereja seringkali menghadapi tantangan finansial dan juga keterbatasan SDM saat merancang program kerja. Refleksi ini memanggil kita atau mengajak kita sebagai peserta rapat kerja, baik peserta rapat kerja klasis maupun rapat kerja Kopda, untuk tidak terpaku pada apa yang tidak ada. Sebab Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita imani adalah yang menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Disinilah mental para pelayan harus ditunjukkan kita bertumbuhan di dalamnya sebagai sang pemberi daripada apa yang kita butuhkan. Sebab kalau kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, tidak bisa kita dapat. Karena itu dari berikut pembacaan ini memberikan jaminan bahwa ketika gereja setia melakukan dalam pekerjaan pelayanan, pekerjaan misi dan pelayanan di dalam kehendak Allah, maka ia tidak akan duduk diam dan manis, tapi ia akan bertindak memenuhi segala kekurangan kita, sebab ia adalah pemilik yang punya dari apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Dan karena itu jika pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah, maka Allah sendiri akan mencukupkan sesuai kekayaannya. Ia akan memenuhi kebutuhan kita. Ia akan memelihara kehidupan Bapak Ibu saya dan umat seperti yang dialami Paulus. Intinya mau hidup di dalam kendali sang pemilik pelayanan. Karena itu sikap mental kita harus bercermin pada pemilik pelayanan. Siapa? Tuhan Yesus. Terakhir, hari ini ketika Bapak Ibu dan saya dalam perkumpulan Rakersis dan Rakatnya, kita datang bukan hanya sebagai utusan jemaat. Kita datang bukan hanya sebagai utusan jemaat dari lingkup majelis jemaat dan juga wadah-wadah kategori, tapi kita adalah utusan Kristus. Karena itu seperti Paulus yang memberikan dirinya digerakkan oleh kasih Kristus, maka mari kita memberi diri digerakkan oleh kasih Kristus untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, untuk memberi saran dan usul yang mengganggu, untuk mempertanggungjawabkan kerjaan dan pelayanan kita. Kalau kita tidak digerakkan oleh kasih Kristus, maka sikap dan kata-kata kita yang ada adalah mencela, menghakimi, mencari-cari kesalahan, dan kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi mari jadikan evaluasi kerja ini dalam rapat ini digerakkan oleh kasih Kristus. Berarti kita menuntut, tidak menuntut, tapi saling menopang, tidak mencela, tapi saling merangkul. Sebab kasih Kristus yang menjadi motivasi paling tinggi dalam pelayanan orang Kristen, dan bahkan dalam seluruh kehidupan setiap orang beriman, termasuk Bapak Ibu dan saya sebagai para pekerja di lapangan. Kasih Kristus akan membimbing dan menggerakkan kita untuk memasuki pelayanan tahun 2026. Jika kita menghadapi perdebatan atau kesulitan dalam perencanaan, ingatlah bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang mencukupkan. Biarlah segala keputusan yang diambil dalam kegiatan Rakersis maupun Raker ini semata-mata untuk kemuliaan namanya. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau keterbatasan menjadi sumber daya menghalangi semangat dan kerinduan kita untuk melayani. Ingat bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan karena itu ketika kita bekerja untuk Tuhan, kemuliaan Bapa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari berkenalan dengan firman di hari ini, menguatkan kita, mengingatkan kita, sehingga kita masuk didasari pada firman Allah yang menguatkan dan melayakan kita. Kristus sang hikmat dan pemilik pelayanan ini
beranugerah bagi kita. Dalam pelayanan yang akan kita lakukan sepanjang 2 hari mengikuti rapat kerja klasik yang menjadi bagian dari hubungan bersama. Amin. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Januari 2026, saya atas nama Majelis Pekerja Sinode GPI Papua membuka dengan resmi rapat kerja klasis yang ke-13 dan buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya bahwa yang Maha Kuasa Tuhan dan Yesus Sekian tadi kita sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan.
Saudara jemaat yang terkasih dalam ibadah pembukaan rapat kerja dan rapat kerja Komisi Pelayanan ke-13 Klasis GPI Papua Jayapura hari ini. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang bersuka cita. Kita masuk persembahan syukur. Ya Kristus Allah kami, sebagai tanda syukur kepadamu kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini kiranya berkenan dari perluasan pekerjaanmu di muka bumi. Amin. Demikian tadi sudah mengikuti sesi persembahan syukur.
bersatu hati di dalam Tuhan. Kita Kita masuk di Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, doa di dalam nama syafaat. Tuhan Yesus, pemilik pelayanan, yang mempercayakan kepada kami sebagai para pelayan, pendeta, penatua di badan pengurus, komisi pelayanan pada wadah kategori yang lingkup Klasis GPI Papua Jayapura, bersama dengan umat Tuhan lainnya yang datang untuk melakukan tanggung jawab bersekutu, melayani dan bersaksi. Kami datang ke hadiratmu dengan hati penuh syukur atas anugerah dan pemeliharaan. Terima kasih karena kami ada di awal tahun pelayanan yang menjadi bukti kebesaran kuasa-Mu, melayakkan kami melakukan pelayanan dalam tahun pelayanan 2025. Dalam setiap kelebihan dan kekurangan Tuhan memakai kami dan Tuhan memperkenankan kami pada. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan dan kesempatan dan setiap pelayanan hidup yang telah Bapa berikan bagi kami. Pada saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dalam ibadah pembukaan rapat kerja Klasis dan rapat kerja komisi pelayanan wadah-wadah kategori lingkup Klasis GPI Papua Jayapura ke dalam tangan kasih. Kiranya segala puji-pujian, doa dan firman yang telah kami dengar berkenan di hadapan hanya untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Karena itu dalam kesatuan hati kami, hamba mewakili semua yang ada, menaikkan doa. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, pemerintah pusat Bapak Presiden dan seluruh jajaran, pemerintah Provinsi Papua Bapak Gubernur, bersama juga di dalamnya pemerintah Kota Jayapura Bapak Wali Kota dan jajaran. Dalam kasih dan anugerah, Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menampilkan di tengah-tengah bermasyarakat, supaya kehidupan kami di dalam sosial kemasyarakatan lewat hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, dilayakkan dan diperkenankan demi kesejahteraan hidup masyarakat yang ada. Dalam kebersamaan dan dalam kasih Tuhan, di hari ini pun kami menopang dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketika kami bersama-sama melayakan menghadirkan hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan pemerintah kota, pemerintah provinsi Papua, Engkau memperkenankan hadirnya Bapak staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Bapak terkasih Bapak Origenes Kambuaya. Berkati dalam tanggung jawab bersama, izinkanlah kehadirannya menjadi bentuk mitra kerja pemerintah dan gereja, supaya di dalam setiap tanggung jawab bersama dapat menunjukkan nilai-nilai yang bersumber daripada kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa di hari ini juga bagi hamba-Mu, kedua hamba-Mu majelis pekerja sinode, Bapak Wakil 2 MPS, Bapak Penatua Luluti, dan Bapak Wakil Ketua Satuan Majelis Pekerja Sinode, Bapak Pendeta Rudi Palira. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam tanggung jawab pendampingan sebagai Majelis Pekerja Sinode yang mendampingi proses rapat kerja, supaya di dalam kasih dan cinta Tuhan, dalam kehendak dan kuasa, memberkati, menolong semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan waktu dan agenda yang telah ditentukan. Majelis Pekerja Klasis sebagai pimpinan rapat, bahkan juga badan pengurus daripada komisi pelayanan lingkup Klasis pada wadah-wadah kategori dan seluruh peserta, baik peserta rakersis maupun rakerda, berikanlah hikmat, ketenangan hati dan keyakinan iman, agar setiap pembahasan, keputusan dan agenda berjalan sesuai kehendak BPP Klasis yang terus dan menjadi bagian dari kebersamaan pelayanan lingkup Klasis, bahkan badan-badan pembantu lainnya. Roh Kudus pimpin kami, supaya setiap hati dan pikiran kami untuk sepakat, bersatu hati dan bergandengan kami membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang kami diami. Jadikanlah rapat kerja Klasis dan rapat kerja komisi pelayanan menjadi momen pertumbuhan iman, penguatan persekutuan, dan pembaharuan semangat pelayanan bagi seluruh para pelayan, tapi juga seluruh umat yang ada di lingkup Klasis GPI Papua Jayapura. Berdoa juga
bagi majelis jemaat dan jemaat GPI Papua Anugerah Entrok sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan Rakkersis dan Rakerda. Setiap usaha dan kerja demi berjalannya kegiatan ini Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan. Biarlah semua yang dilakukan sebagai bentuk tanda syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati seluruh jemaat ini dalam setiap bumbu dan harapan mereka. Dalam kasih dan cinta Tuhan menjadi dasar hidup bersekutu, agar saling mengasihi dan menopang dalam tanggung jawab bersekutu di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan jemaat ketiga jemaat lain pun yang menopang dalam kegiatan penggalangan dana yang pernah panitia lakukan. Semua hanya untuk hormat dan kasih Tuhan. Biarlah dalam kasih dan cinta Tuhan kami semakin bertambah, karena Allah kami yang kami imani di dalam Tuhan Yesus adalah Allah Sang Pemberi itu sendiri. Kami berdoa bagi semua perangkat pelayan yang mendukung pelayanan, majelis jemaat, Nahdlatul Diaken, Bapak Tua Agama, Kantoria, Organis, Operator Infokus, bahkan di dalamnya juga paduan suara jemaat, bahkan melibatkan juga saudara-saudara seiman yang memberi diri mereka untuk menjadi bagian dari pelayanan, menyatakan puji-pujian berhormat dan kemuliaan Allah. Bahkan anak-anak para nanti juga akan ada dalam seremoni dalam bentuk tari kontemporer, diberkati dan disayang oleh Tuhan. Bapa di sorga, kuatkanlah kami semua, sehingga ketika kami mengikuti rapat kerja klasis dan juga rapat kerja komisi pelayanan, kami dikuatkan untuk menghadapi peperangan rohani. Lindungi kami dari kuasa kegelapan dan penuhi hati kami, kasih-Mu agar kami setia melayani. Gunakan setiap talenta dan karunia kami untuk perluasan pelayanan-Mu, agar nama-Mu terus disembah dan nama-Mu terus dimuliakan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kuduskanlah kami. Terima kasih, dengarlah doa kami, jawablah permintaan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan pimpinlah kami dalam Yesus yang mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu berdiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penuhilah panggilan pelayanan dengan sukacita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
Ini kan tadi kita sudah mengikuti ibadah pembukaan. Sudah mengikuti ibadah pembukaan dan prosesi ibadah rapat kerja di gereja Protestan Indonesia. Kita melangkah di sesi berikutnya. Ini kegiatan rapat kerja yang ke-13 tahun 2026 Gereja Protestan Indonesia Misi Papua. Kita akan masuk di acara berikutnya. Para pelayan dan umat Tuhan di GPI Papua Jayapura bertekad membangun komitmen dan sinergitas melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan karunia yang Allah anugerahkan. Atas nama Jemaat GPI Papua Entrok, seluruh warga jemaat serta panitia pelaksana, kami menyampaikan selamat dan mempersilakan Bapak Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Wakil Ketua 2 Majelis Pekerja Sinode GPI Papua, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Origenes Kampuaya SAMM, Wakil Ketua 2 Sinode GPI Papua, Bapak Penatua Rudi Irianto, Kepala Kantor Perwakilan GPI Papua di wilayah Provinsi Papua, Kepala Distrik Jayapura Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ketua PGGS Kota Jayapura, Ketua Kompel Pepri Lingkup Sinode, Wakil Sekretaris Kompel Perwata Lingkup Sinode, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura dan jajarannya, BPP Klasis Jayapura dan jajarannya, para Ketua Majelis Jemaat dan Pemilihan Jemaat, Badan Pengurus Komisi Pelayanan Lingkup Klasis, Badan Pengurus Wadah-Wadah Kategoria Lingkup Jemaat, Badan-badan pembantu dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan saya membacakan susunan acara
rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13 Kasis Jayapura saat ini sebagai berikut. Pertama, dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13. Keempat, sambutan Majelis Pekerja Sinode GPI Papua. Kelima, sambutan Gubernur Provinsi Papua sekaligus dan resmi rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13 Klasis Jayapura. Keenam, menyanyikan lagu Mas dan Himne GPI Papua. Ketujuh, persembahan tari-tarian dari para jemaat GPI Papua Anugerah Entrok. Kedelapan, penutup. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Laporan Ketua Panitia. Ya. Shalom. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Arigenes Amboya SHMM. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Sinode GPI Papua, Kepala Kantor Sinode Perwakilan GPI Papua oleh Provinsi Papua, Kepala Distrik Jayapura Selatan, Kapolsek Entrok, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ketua PJGS Kota Jayapura, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura beserta jajarannya, Ketua Majelis Jemaat dan Pengintar Jemaat di lingkup Klasis GPI Papua Jayapura, Majelis Jemaat GPI Papua Anugerah sebagai Ketua dan Penyalur Penyelenggara Klasis, Rakertel ke-13 Klasis GPI Papua Jayapura, serta beserta rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan lingkup Klasis GPI Papua Jayapura dan para tamu undangan sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan kemurahan-Nya yang besar masih memberi kita nafas hidup sehingga kita masih ada sampai saat ini dan masih bisa menghadiri pembukaan rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan lingkup Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2006 di Jemaat GPI Papua Anugerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli
Bapak Origenes Tambuaya SAMM, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Sinode GPI Papua, Kepala Kantor Sinode Perwakilan GPI Papua Wilayah Provinsi Papua, Kepala Distrik Jayapura Selatan, Kapolsek Endrok, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ketua PGDS Kota Jayapura, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura beserta jajarannya, Ketua Majelis Jemaat dan Penyetor Jemaat Unit Klasis GPI Papua Jayapura, tokoh-tokoh agama serta hamba-hamba Tuhan dan para tamu undangan sekalian, serta peserta kursus dan katedra, sekaligus ucapan terima kasih atas kehadirannya. Kiranya kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan dalam acara ini dapat memberi sukacita dan doa terbaik bagi pelaksanaan Rakersis dan Rakerda Klasis GPI Papua Jayapura saat ini. Rapat kerja Klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Lingkup Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2026 yang dibuka hari ini Jumat 16 Januari 2026 adalah merupakan implementasi dari tanggung jawab gereja dalam melaksanakan panggilan gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, khususnya di lingkup Klasis GPI Papua Jayapura. Rakersis dan Rakerda ke-13 tahun 2026 dilaksanakan di bawah sorotan tema Kubarkanlah karunia Allah yang ada padamu, dan subtema melalui tahun pelayanan 2026 para pelayan dan umat Tuhan seklasis GPI Papua Jayapura bertekad membangun komitmen dan sinergitas melalui pengembangan ekonomi kreatif dan memanfaatkan karunia yang Allah anugerahkan. Panitia menyelenggarakan rapat kerja Klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2026 berdasarkan 1. Hasil keputusan rapat kerja Klasis ke-12 tanggal 13 sampai 14 Januari 2025. Yang kedua, surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Jayapura nomor 18 /2/2LB tanggal 10 Juni 2025 tentang pengangkatan panitia penyelenggara rapat kerja Klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2026. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan rapat kerja Klasis adalah 1. Mengevaluasi dan menetapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran pendapatan belanja Majelis Pekerja Klasis yang telah ditetapkan oleh sidang atau rapat tahun sebelumnya. Kedua, menetapkan program kerja dan anggaran pendapatan belanja Majelis Pekerja Klasis tahun ini. Sedangkan maksud dan tujuan RKPL adalah 1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Komisi Pelayanan Lingkup Klasis tahun 2025. Kedua, menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran pendapatan belanja Komisi Pelayanan Lingkup Klasis tahun 2026 dengan mengacu dan berpedoman pada keputusan Musyawarah Pelayanan Lingkup Klasis. Sepanjang tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Jayapura serta sinergis bersama-sama dengan pengurus Papua Lingkup Klasis beserta seluruh perangkat pelayan yang ada, dengan tujuan agar visi dan misi GPI Papua bisa dilaksanakan, agar program-program tersebut bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan dioptimalkan pada tahun 2026 ini. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan sekaligus menyusun agenda strategis dalam bentuk program kerja yang sesuai dengan visi dan misi gereja sesuai konteks Klasis dan perkembangan zaman. Beserta rapat kerja Klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Lingkup Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2026 ini seluruhnya berjumlah 169 orang dengan rincian 1. Peserta rapat kerja Klasis sebanyak 44 orang, terdiri dari peserta biasa 19 orang, peserta luar biasa 25 orang. Peserta rapat kerja Komisi Pelayanan Lingkup Klasis sebanyak 96 orang, terdiri dari
Persekutuan Anak dan Remaja 19 orang, Persekutuan Pemuda 20 orang, Persekutuan Wanita 17 orang, Persekutuan Pria 19 orang, Persekutuan Lanjut Usia 19 orang, dan panitia penyelenggara 29 orang. Pembiayaan pelaksanaan rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan untuk Klasis GPI Papua Jayapura ke-13 tahun 2026 ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: 1. Kontribusi jemaat-jemaat di klasis GPI Papua Jayapura. 2. Usaha dan panitia. 3. Sumbangan sukarela anggota jemaat GPI Anugerah Ridho. Dan keempat, donatur. Atas nama Majelis Pekerja Sinode GPI Papua dan Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Jayapura serta panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan. Kiranya bantuan yang diberikan menjadi berkat dan pelaksanaan rekesis dan rakyat disertai doa. Kiranya Tuhan sumber berkat memberkati Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan rapat kerja klasis GPI Papua Jayapura dilaksanakan tanggal 16 dan 17 Januari 2026. Rapat kerja Komisi Pelayanan dilaksanakan tanggal 16 Januari 2026. Tempat pelaksanaan rapat kerja klasis dilaksanakan di Gedung Gereja Anugerah Hendro. Rapat kerja Komisi Pelayanan dilaksanakan di Gedung Sekolah SMP Negeri 5 Jayapura. Pada kesempatan ini, saya atas nama panitia menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu, anggota jemaat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, material, dan doa sehingga kegiatan ini dapat terselenggara di hari ini. Kami tetap percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebagai manusia biasa, kami seluruh anggota panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, dan karena itu tidak ada pula manusia yang sempurna. Selamat melaksanakan rapat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Demikian tadi laporan ketua Bapak Mayos Pati Mukai. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Pendeta Rudi Manirat MTH. Kepada Bapak kami silakan. Yang terhormat Gubernur Papua, Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Papua. Dalam hal ini dengan cinta kami menyapa Pak Genes Abuaya SAMM yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura yang dengan hadir di kesempatan ini, yang kami hormati dan kami kasihi pimpinan OPD yang telah diundang, yang mungkin saja diwakilkan, telah hadir dalam rapat kerja klasis Jayapura dan rapat kerja klasis Komisi Pelayanan Warga Timur yang kami hormati Ketua Klasis GPI Papua Jayapura bersama seluruh perangkat pelayan yang ada, yang juga kami hormati Kepala Kantor Klasis Jayapura dengan staf dan seluruh yang hadir, yang kami hormati seluruh ketua-ketua majelis jemaat Klasis Jayapura dan peserta rapat kerja klasis GPI Papua Jayapura yang ke-13 dan rapat kerja Komisi Pelayanan Warga Timur
Klasis Jayapura. Izinkan saya untuk menyampaikan dan membacakan sambutan Majelis Persekuti Gereja Kekristenan Indonesia di Papua pada tahun 2006 pada pelaksanaan rapat kerja klasis GP Papua Jayapura dan rapat kerja Komisi Pengelolaan Kategori 13 Klasis Jayapura. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada pelaksanaan rapat kerja klasis GP Papua tahun 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merenungkan arah pelayanan, mengevaluasi program kerja pelayanan dan anggaran klasis, serta juga mengevaluasi program kerja yang ada pada lingkup wadah dan kategori klasis Jayapura dan menetapkan langkah strategis ke depan demi pembangunan jemaat secara khusus dan masyarakat secara universal. Bapak Gubernur Provinsi Papua yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia, atas nama Majelis Pekerja Seluruh Gereja Provinsi di Papua, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada seluruh kawan-kawan sekerja, semua pelayan khusus, perangkat pelayan lainnya, dan semua warga jemaat yang telah berkomitmen menopang penyelenggaraan pelayanan tanpa penangguhan. Ketulusan dalam mendukung dan proaktif melayani menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan gereja yang sehat, dinamis, dan berguna. Penyelenggaraan rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Wadah dan Kategori kita saat ini masih tetap dalam kumpulan surat tema bersama, yaitu obatkanlah karunia Allah yang ada padamu. Tema ini terus mengingatkan kita bahwa setiap karunia rohani maupun praktis yang Tuhan berikan harus dikembangkan dalam pelayanan. Pelayanan ini adalah kerja bersama kita. Tidak ada yang lebih utama dalam pekerjaan bersama kita. Tuhan memakai tiap-tiap orang menurut ukuran pemberiannya, sehingga kita tidak perlu saling mempersalahkan, karena tidak ada orang yang sempurna. Kristuslah Sang Kepala Gereja kita, Dialah yang Maha Sempurna. Bapak Gubernur Provinsi Papua dan seluruh tamu undangan beserta pekerja yang ada, kita semua patut berbangga hati karena di tengah gumulan penyelenggaraan pelayanan yang kita kerjakan bersama, yang kita lalui tidak mudah. Allah justru mempercayakan diri Papua menjadi sebuah tempat untuk bekerja secara bersama-sama. Dan karena itu juga kita mestinya menjadikan kesempatan ini untuk menjadi momen penting untuk mengevaluasi diri dalam gerakan bersama. Satu yang perlu kita juga syukuri adalah di awal tahun pelayanan 2026 ini kita dipercayakan untuk menjadi noda dan tuan rumah pelaksanaan sidang majelis lengkap MPLPI yang akan berlangsung tanggal 29 Januari hingga 3 Februari 2026 di Merauke, Papua Selatan. Mari kita satukan hati memberi topangan dan buat terus untuk penyelenggaraan dan kesuksesan event nasional yang akan berlangsung. Karena itu pada saudara-saudara panitia pelaksanaan MPLPGI tahun 2026 di Merauke, tapi kepada semua warga GP Papua yang tersebar di 6 provinsi, yakinlah bahwa jerih lelah dan pengorbanan yang telah dipersembahkan tidak sia-sia. Allah turut
bekerja untuk merahmati kita semua, sehingga senantiasa mengalir berkat-berkat Allah bagi seluruh kita yang bekerja dan mengabdi. Pada kesempatan yang mulia ini juga, Majelis Pekerja Sinode GPI Papua senantiasa menegaskan komitmen dan konsistensi untuk mendukung serta mendoakan pemerintah agar setiap pelayanan dan pembangunan masyarakat berjalan baik dan lancar, adil dan merata. Gereja berperan dalam doa, pembinaan, dan program sosial yang selaras dengan masyarakat, dengan pembangunan masyarakat terutama orang asli Papua, sehingga karunia Allah yang ada pada kita menjadi berkat nyata bagi jemaat dan seluruh lapisan masyarakat. Bapak Gubernur Provinsi Papua dan seluruh tamu dan serta rakyat kerja yang berkaitan. Izinkanlah kami juga Majelis Pekerja Sinode menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sedikit-sedikitnya kepada Provinsi Papua, khusus Pak Gubernur dan Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, semua stakeholder pemerintahan yang ada, yang juga telah bekerja secara bersama-sama untuk membangun dan bersedekah dalam kaitan dengan pembangunan pelayanan pada masyarakat. Kami Majelis Pekerja Sinode menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi ini karena telah memberikan dukungan dan perhatian besar bagi penyelenggaraan gereja bangsa Indonesia di wilayah Indonesia. Mari kita gunakan rapat kerja ini untuk mengokohkan spirit pelayanan bersama kita, terus mengembangkan setiap karunia Allah dalam tindakan kita, dan meneguhkan komitmen untuk melayani dengan setia, dinamis, kreatif, dan konsisten sebagai satu keluarga di rumah bersama Gereja Protestan Indonesia. Semoga Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita, sehingga keputusan yang diambil dan seluruh program pelayanan dan anggarannya yang hasilkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyediaan rapat kerja basis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial di Ibu Klasis Jayapura. Jemaat Anugerah Endo, Ketua Majelis Jemaat dan seluruh peran pelayan, bahkan seluruh warga jemaat yang telah bekerja secara berkolaborasi mensukseskan rapat kerja klasis ini. Biarlah melalui momentum ini kita saling bergandengan tangan, menyatukan hati untuk terus bekerja secara bersama-sama. Akhirnya ia berfirman, dan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan kasih. 1 Korintus 19 ayat 14. Terima kasih dan selamat berapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Wadah Kategorial. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Majelis Pekerja Sinode Gereja Proses di Papua, Ketua Pendeta Donald P. Salim Istiadat MM, Sekretaris Sinode Pendeta Bayanan Alexander Lewin. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Lanjutkan Majelis Pekerja Sinode Papua. Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Origenes Kabuaya SH MM, sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13 klasis GPI Papua Jayapura yang ditandai dengan pemukulan tifa dan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta. Dengan terima kasih dan hormat kami mempersilahkan
Shalom. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan Putra Gubernur pada kesempatan hari ini berkenan beliau harus hadir, namun demikian karena tugas-tugas lain yang beliau laksanakan, sehingga saya sebagai salah seorang calon gubernur diperintahkan untuk mewakili beliau menghadiri pertemuan ini. Untuk itu perkenankan saya untuk membacakan sambutan gubernur. Gubernur Papua, sambutan pembukaan rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan wadah kategorial ke-13 klasis GPI Papua Jayapura pada hari ini Jumat tanggal 16 Januari 2026. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Jayapura atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1 dan Ketua 2 Sinode GPI Papua, yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Sinode GPI Papua Wilayah Provinsi Papua beserta jajaran, Bapak Onesimus Sahulia, betul ya? Sahulia, beliau adalah selesai begini. Saya dididik kalau beliau tahun 90, selesai 94. Jadi dengan beliau kita komunikasinya lagi. Kepala Distrik dan Kapolsek Jayapura Selatan untuk pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Ketua PGG Kota Jayapura untuk pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Klasis GPI Papua Jayapura dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Kasih Pendeta melayani kita pada hari ini telah berganti, para tokoh adat, tokoh agama, atau para peserta dan tamu undangan yang berbahagia yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti bersama-sama pembukaan rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan wadah kategorial 13 klasis GPI Papua Jayapura. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis ini. Rakersis dan Rakerpel merupakan dua refleksi, evaluasi dan perumusan arah pelayanan yang sangat menentukan masa depan umat dan kontribusi gereja bagi pembangunan di tanah Papua. Tema yang diangkat pada acara ini adalah kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu, mengandung pesan yang sangat mendalam. Setiap insan dikaruniai talenta oleh Tuhan. Ketika karunia itu dikobarkan dan dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi sumber daya rohani dan sosial yang luar biasa untuk membangun kesejahteraan umat dan masyarakat. Subtema yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif berbasis karunia dan potensi umat juga sangat relevan dengan arah pembangunan Papua ke depan. Ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu transformasi Papua baru yang maju dan harmonis, serta misi kita, misi Provinsi Papua dalam membangun Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Hadirin saya hormati, gereja memiliki posisi strategis dalam membina umat agar tidak hanya kuat secara iman, tetapi juga mandiri secara ekonomi, berdaya saing dan berkarakter. Ketika keluarga-keluarga jemaat diberdayakan melalui ekonomi kreatif, baik dalam pertanian,
industri berbasis kearifan lokal, maka kita sedang membangun Papua yang produktif dari akar rumput. Oleh karena itu, saya berharap melalui Rakersis dan Rakerpel 13 ini akan dihasilkan program-program yang terarah, aplikatif, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat dan masyarakat. Evaluasi terhadap program dan anggaran tahun 2025 serta perencanaan tahun pelayanan 2026 hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan semangat pelayanan. Pemerintah Provinsi Papua senantiasa membuka diri untuk bersinergi dengan gereja dan seluruh lembaga keagamaan. Gereja memiliki peran penting dalam pembinaan moral, karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Di tengah tantangan sosial, ekonomi dan budaya yang kita hadapi, gereja menjadi pilar yang meneguhkan persatuan, perdamaian dan semangat gotong royong. Saya percaya melalui sinergi yang kuat antara gereja dan pemerintah, kita dapat mempercepat terwujudnya Papua yang lebih sehat secara sosial, lebih cerdas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan lebih produktif dalam membangun ekonomi rakyat. Kepada seluruh peserta Rakersis dan Rakerpel, saya mengajak saudara-saudari untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh kesungguhan, keterbukaan dan semangat kebersamaan. Jadikan forum ini sebagai momentum memperbaharui komitmen, pelayanan dan memperkuat jejaring sinergi demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, menghasilkan putusan-putusan yang bijaksana dan membawa berkat bagi gereja, umat dan tanah Papua yang kita cintai. Sebagai penutup, izinkan saya baca doakan. Nanti kalau bisa cakap belakang, intro kita melangkah bersama, membawa harap dan doa yang mulia. Karunia Tuhan, mari dikobarkan nyata membangun Papua penuh sejahtera. Langkah seiring penuh semangat. Dalam iman kita bersatu, sinergi umat makin menguat, bangun Papua yang berdaya mutu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan ini. Untuk membuka acara ini saya mengundang Pak Wakil Ketua masyarakat bersama-sama membuka acara ini bersama-sama. Jadi Pak Ketua, selamat pagi Pak. Ibu Pendeta juga boleh sama. Hadirin dipersilakan berdiri. Iya. Ada di tengah deh, di tengah aja deh, nggak apa-apa ya di tengah. Ya. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan rapat kerja klasis dan rapat kerja pelayanan wadah katedral 13 klasik GPI Papua Jayapura dengan resmi kami menyatakan dibuka bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua Matius D. Bahiri SDK SK Kepala Orden Pol Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Untuk penyelamatan para peserta yang akan diwakili oleh Bapak Pengatua JF Tumalawoni, Ibu Mary Hetaria, kepada Bapak Ibu silakan maju ke depan. Kartu tanda peserta kegiatan.
Bapak. 1 2 1 2 3 1 2 3. Izin Bapak, salam tangguh Bapak Ibu. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. Terima kasih Bapak Ibu. Nyanyikan lagu Mars Himne GPI Papua.
Tarian Contemporer. Pendeta kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia, penjagaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Untuk waktu yang tidak Tuhan berikan bagi kami untuk ada bersama dalam ibadah pembukaan rapat kerja klasis dan juga rapat kerja komite pelayanan Klasis Jayapura yang dilakukan di saat ini dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga dari Gubernur, Tuhan memberkati semuanya. Lengkapilah kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar semua yang telah kami terima dengan benar, kami semua dapat mengerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Lebih khusus dalam rapat kerja klasis dan juga rapat kerja pelayanan 1 tahun 2025 dan juga untuk merancang kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2026. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu agar kami semua satu hati, satu pikiran bekerja sama, tidak saling mempersalahkan, tetapi kami semua bergandeng tangan untuk menyatakan Shalom Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam Klasis GPI Papua Jayapura, lebih khusus di Provinsi Papua ini, sehingga Tuhan terus dipermuliakan. Bapak yang kekal dan kudus, kami juga berdoa menyerahkan panitia yang ada di jemaat punya rumah. Berkatilah mereka dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik sampai pada saat pelaksanaannya semuanya boleh berjalan dan Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Bapak yang kekal dan kudus, jemaat GPI Anugerah Engkau juga telah menyediakan makan dan minum untuk kami nikmati sebentar semua, agar ketika kami makan memperoleh kekuatan dan tenaga baru dalam melakukan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus firman yang telah diberitakan oleh
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dari doa syukur oleh Pendeta Biasina. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, demikian acara pembukaan rapat kerja klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13 klasis GPI Papua Jayapura tahun 2026. Selamat mengikuti rapat klasis dan rapat kerja Komisi Pelayanan Wadah Kategorial ke-13 klasis GPI Papua Jayapura. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita memasuki waktu istirahat dan makan siang yang telah disiapkan oleh panitia. Kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Wakil Bapak Sudirman, Wakil Ketua 1 Majelis Pekerja Sinode GPI Papua, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura untuk meninggalkan pimpinan. Baik, tapi saya langsung kembali. 6. Satu pakai ini kan? Siapa punya nih? Laki-laki ya, gubernur teman akrab. Ada rapat-rapat lagi dengan kami. Sudah dapat itu. Oke, ready. Bapak Ibu, satu. Siapa ya? Izin Bapak Ibu, 1, 2, 1, 2, 3, gaya formal. 1, 2, 1, 2, 3, izin salam tangguh. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dapat. Ya. Demikian laporan kegiatan dinas dan liputan dinas yang kita ambil secara khusus juga eksklusif dari gedung gereja GPI Papua di Entrop bersama dengan Bapak staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Organis Kambuaya. Thank you. I hope you can enjoy my video. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Diinformasikan bagi Bapak Ibu semua eksis. Kita mana